Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endang Eka Wulandari, calon guru penggerak angkatan 7. Di video ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Ki Hajar Dewantara adalah seorang tokoh yang mendirikan Sekolah Rakyat Taman Siswa. Beliau juga menjadi Menteri Pendidikan pertama di Indonesia. Setiap tanggal 5 Mei memperingati Hari Pendidikan Nasional yang diambil dari hari lahirnya beliau. Trilogi Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa sung tulodo, di depan memberi teladan. Ing madya mangun karso, di tengah membangun motivasi. Tuturi handayani, di belakang memberikan dorongan. Konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat berkebangsaan. Pendidikan dan kebudayaan adalah satu kesatuan utuh. Pendidikan menjadi landasan terbentuknya peradaban bangsa. Inti dari filsafat Ki Hajar Dewantara adalah sebuah perubahan, seperti tata surya yang selalu bergerak dan tidak pernah berhenti dari waktu ke waktu. Ia tidak pernah statis. Sama halnya ketika kita mempunyai sebuah usaha berjualan sebuah produk. Jika kita tidak kreatif dan berinovasi terhadap produk kita, atau produknya hanya itu-itu saja, maka lambat laun kita akan kehilangan konsumen karena mereka akan merasa bosan dengan produk yang kita miliki. Namun, jika kita mau melakukan perubahan dengan berinovasi, seperti memberikan beragam rasa, membuat kemasan yang menarik, dan kita mau mendengarkan kebutuhan konsumen sesuai dengan kemajuan zaman, pastinya produk yang kita jual akan selalu diminati, karena pada prinsipnya kita mau bergerak dan selalu melakukan perubahan. Nah, sama halnya, untuk memelihara sebuah kebudayaan harus terus bergerak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan harus berorientasi dan berpihak kepada murid. Guru memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sehingga anak menjadi manusia yang merdeka, yaitu manusia yang hidupnya tidak bergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar pada dirinya sendiri. Hal ini dianalogikan seperti keberagaman tata surya yang ada. Bergerak sangat cepat dan ada juga yang bergerak lambat. Mereka bergerak sesuai dengan orbitnya masing-masing dan terus berputar pada sumbu yang sama, yaitu matahari. Nah, disinilah matahari adalah nilai-nilai kemanusiaan. Biarkanlah anak-anak menjadi keberagamannya sendiri. Ibarat planet-planet tadi, mereka bergerak dengan kecepatannya sendiri-sendiri sesuai dengan orbitnya masing-masing. Masing-masing anak memiliki cerita unik yang berbeda-beda dan tidak bisa dipaksakan. Bumi harus seperti Saturnus atau Saturnus harus seperti Mars. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik sebagai petani. Anak-anak seperti biji tumbuhan yang disemai di lahan yang telah disediakan. Anak-anak bagaikan butir-butir jagung yang ditanam. Bila jagung ditempatkan di tanah yang subur, serta mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah biji yang kurang baik, dapat tumbuh dengan baik karena mendapatkan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun bibit jagung adalah bibit yang berkualitas, apabila tumbuh pada lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari, maka biji jagung itu pun akan tumbuh namun tidak dengan optimal. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, apa saja yang saya terapkan? Yang pertama, saya menciptakan pendidikan yang ramah anak. Yang kedua, saya menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid agar pembelajaran menjadi aktif dan menyenangkan. Dengan menciptakan pendidikan yang ramah anak, suasana di sekolah menjadi aman, nyaman, menyenangkan, dan anak merasa dilindungi, merasa dicintai, merasa berharga, dan tentunya mengembangkan segala potensi yang dimiliki anak.
Setiap anak memiliki potensi masing-masing karena setiap anak istimewa. Kodrat setiap anak tidak bisa diganti, tapi tumbuh lakunya bisa diperbaiki. Adab berarti menguasai diri. Kecerdasan budi pekerti bisa menutup watak tidak baik untuk diubah menjadi baik. Menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid agar pembelajaran aktif dan menyenangkan dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar siswa agar menciptakan pembelajaran yang bermakna bagi murid. Tantangan yang dihadapi, yang pertama, melakukan kebiasaan baik atau budaya baik di sekolah memerlukan waktu yang lama. Yang kedua, mengubah perspektif lama agar anak yang pandai adalah anak yang menonjol dalam hal akademik, tidak sesuai dengan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, karena sejatinya setiap anak istimewa dan mempunyai bakat yang berbeda. Yang ketiga, membutuhkan tenaga dan biaya untuk mengembangkan ekstrakurikuler yang dapat mengakomodir seluruh minat dan bakat siswa. Solusi dari tantangan yang dihadapi yaitu, yang pertama, anak setiap hari diajak untuk berdoa pagi bersama, sholat duha, dan berjamaah bersama, serta melakukan kegiatan merawat lingkungan untuk memperbaiki tumbuh laku anak yang kurang baik menjadi anak yang berkarakter dan berbudi baik. Yang kedua, memberikan tugas yang sesuai dengan gaya belajar siswa, minat, dan potensi siswa untuk mempertajam pemikiran, memperhalus rasa, dan memperkuat kemauan, serta menyehatkan raga murid. Yang ketiga, membuat program ekstrakurikuler yang melibatkan seluruh guru untuk menghemat biaya pelatihan. Keharusan memandang anak dengan rasa hormat, terbebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, tidak untuk meminta sesuatu hak, namun untuk berhamba kepada anak. Terima kasih, salam, dan bahagia.